bertemu kembali pagi hari ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan melalui Bapak Gembala saya dipercayakan kembali untuk membawakan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kalau kita semua ada pagi hari ini, itu sebuah karena kemurahan Tuhan yang tidak terkira dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Saya akan ambil dari satu ayat saja di dalam Kejadian pasal 21 ini, yaitu ayat yang pertama. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, kalau kita telaah ulang kalimatnya, sungguh luar biasa ya saudara. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Ternyata firman Tuhan, perkataan Tuhan itu memiliki satu kuasa yang luar biasa buat setiap kita. Bukan hanya untuk Sarah dan Abraham, tetapi juga buat setiap kita. Karena di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan memperhatikan kita seperti apa yang telah difirmankannya. Dan Tuhan melakukan, Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya kepada Sarah dan juga kepada setiap kita. Walaupun fakta yang harus dihadapi oleh Abraham dan Sarah, ya saudara, penggenapan janji Tuhan itu enggak instan. Ternyata Abraham itu mendapatkan keturunan itu setelah usianya 100 tahun. Dan Sarah juga mengandung ketika dia sudah mati haid 90 tahun, ya saudara. Sedangkan janji Tuhan itu dinyatakan kepada Abraham juga mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahwa keturunan Abraham itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi fakta yang harus mereka hadapi, mereka mendapatkan janji Tuhan itu ketika usia mereka sudah lanjut. Sampai-sampai pada ayat ini dikatakan bahwa Sarah tertawa ketika mendapati dirinya mengandung. Dia nggak percaya ya saudara, karena dia sudah mati haid. Tetapi ternyata janji Tuhan itu ya dan amin. Passwordnya saudara, jika Allah sudah berjanji, maka janji itu tidak akan pernah dibatalkan oleh kondisi dan waktu apapun juga. Janji Allah itu ya dan amin, dan pasti digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Saudara, kalau kita memiliki sebuah cek, dan di dalam cek itu tertera sebuah nilai, yaitu misalnya 100 juta rupiah, saudara. Dan kita merasa, aduh, kita pasti mendapatkannya, karena memang cek itu adalah hak kita. Kan kalau kita menerima cek, berarti ada sesuatu kewajiban yang sudah kita lakukan sehingga kita dapat menerima cek itu dan mencairkannya 100 juta di bank, ya saudara. Cek itu semoga saja bukan cek kosong ya saudara. Tetapi kalau cek ini saya ibaratkan dengan janji Tuhan, maka cek ini adalah cek yang pasti, yang tidak mungkin tidak bernilai. Cek ini pasti cair. Kan janji Tuhan kan pasti ya dan amin ya saudara. Tetapi yang menjadi permasalahannya, banyak orang tidak mengerti cara mencairkan cek ya saudara. Ya mungkin kalau kita saudara-saudara semua sih ngerti cara mencairkan cek, cuma ada juga beberapa orang mungkin ya saudara, mungkin orang yang di kampung, karena saya juga pernah jual mobil ke beberapa orang kampung, mereka nggak ngerti, nggak ngerti katanya cara mencairkan cek gimana, nggak ngerti, saya sih pokoknya uang tunai gitu ya saudara. Nah kadang permasalahan yang kita hadapi, kita nggak tahu cara mencairkannya. Mungkin juga kita nggak membaca nama bank yang tertera di cek itu, misalnya saja nama banknya Bank Indek ya saudara, karena ada Pak Sugianto yang hadir di sini. Tapi kita mencairkannya ke Bank BCA, ya jelas cek itu nggak akan bisa diambil. Atau juga mungkin ketika kita mencairkan cek itu kita nggak bawa KTP, nggak bawa identitas diri, ya cek itu juga nggak bisa diambil ya saudara. Nah ilustrasi ini mengungkapkan bahwa janji Tuhan itu juga sama seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan janji Tuhan, tetapi kalau sampai saat ini mungkin kita bertanya-tanya, kok janji Tuhan ini gak datang-datang juga sih sama saya, gitu ya saudara. Ya mungkin kita sudah menunggu dalam waktu yang lama, entah itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Tetapi kenapa janji Tuhan itu tidak saya dapatkan sampai saat ini? Ternyata saudara, ada beberapa cara yang harus kita kerjakan.
ada beberapa cara yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya akan membagikan 3 cara pada pagi hari ini. Mungkin banyak cara lain saudara, tapi yang saya dapatkan berkat pagi hari ini adalah 3 cara bagaimana caranya kita dapat mendapatkan janji Tuhan, supaya janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama saudara, seperti halnya sudah difirmankan oleh Bapak Gembala beberapa hari yang lalu, poin yang pertama, kita harus mengadakan ikatan perjanjian dengan Tuhan, supaya kita mengerti bagian apa yang harus kita kerjakan. Karena kalau namanya ikatan perjanjian, saudara ya, itu pasti dilakukannya oleh 2 orang. Jadi yang satu memberikan hak, yang satu memberikan kewajiban. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan menerima haknya. Contoh, misalnya kita perjanjian kontrak rumah, ya saudara ya. Yang punya rumah itu pasti akan memberikan rumahnya kepada kita setelah kita melakukan kewajiban kepada dia, yaitu membayar uang kontrak, dan juga ada beberapa peraturan-peraturan yang akan diterapkan di notaris, ya saudara, misalnya merawat rumah itu atau memperbaiki kebocoran dan lain sebagainya. Sampai ketika kita mengembalikannya mungkin setahun 2 tahun rumah itu dalam keadaan yang baik. Itu artinya kita melakukan ikatan perjanjian. Jadi ikatan perjanjian itu ada sesuatu yang harus kita bayar, yang harus kita korbankan, dan ada sesuatu juga yang harus kita terima. Nah, untuk menerima janji Tuhan, saudara, kita harus mengadakan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti bagian apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu memang diberikan buat semua orang percaya, seperti yang tertera dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, saudara, dan saya baca, saudara ya, janji Tuhan itu diberikan buat setiap kita. Tetapi saudara, hanya beberapa orang saja yang mengalami penggenapan janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu tidak dinyatakan kepada semua orang percaya. Hanya saya dan saudara yang mengadakan ikatan perjanjian dengan Tuhan, yang bisa melakukan bagian untuk menggenapi janji Tuhan itulah yang akan menerima janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ngerti ya saudara ya? Jadi janji Tuhan itu diberikan kepada semua orang percaya. Semua, pokoknya tidak terkecuali. Tetapi yang mengalami janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita hanya orang-orang yang sudah mengadakan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Ikatan perjanjian adalah sebuah ikatan yang kuat, ya saudara, apalagi kalau perjanjian jual beli itu dilakukan di notaris, dimeteraikan dan juga disetujui oleh notaris, itu adalah kuat, ya saudara. Demikian juga ikatan perjanjian kita dengan Tuhan, itu akan nyata, akan kuat kalau kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau Tuhan mau udah pasti, ya saudara ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sebagai pihak pemberi janji pasti menggenapi janjinya buat setiap kita, karena janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah bohong, dan janjinya itu tidak terikat oleh keadaan, saudara. Kalau misalnya kan kalau manusia berjanji kepada kita kan banyak kalaunya, ya saudara. Jika, kalau, ya saudara. Tetapi janji Tuhan itu pasti, meskipun itu janji Tuhan, passwordnya meskipun. Jadi janji Tuhan itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun juga. Jadi sebagai pihak pemberi janji, Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu pasti buat kita. Hanya permasalahannya, saudara, yang sering jadi masalah buat kita, yaitu pihak kita sebagai penerima janji Allah. Kadang-kadang kita belum bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kewajiban kita. Kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Saudara, kita akan baca bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat. Firman ini adalah pesan Daud kepada Salomo anaknya. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni
jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi Tuhan berfirman kepada Daud, dan Daud menyampaikan firman Tuhan ini kepada Salomo. Intinya Daud sedang memberitahu kepada Salomo, Tuhan itu sudah berjanji kepada saya, kalau anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia. Jadi ada suatu hubungan sebab akibat, ya saudara ya. Jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka ada akibatnya, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, jadi saudara, memang janji itu akan digenapi ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita buat Tuhan. Sekali lagi saya katakan saudara, bahwa janji Tuhan itu nggak ada kata meskipun, nggak ada kata jika, nggak ada kata kalau. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan, janji Tuhan tetap bisa dinyatakan. Hanya saudara, hanya passwordnya satu lagi ya saudara, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita yang ditentukan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau tuntut dari saya dan saudara saat ini? Mungkin tuntutan Tuhan berbeda-beda buat setiap kita. Mungkin Tuhan menuntut kita untuk mengadakan pemberesan dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Atau mungkin juga Tuhan sedang menuntut kita untuk memberi, menolong orang. Atau mungkin juga Tuhan sedang menuntut kita untuk kita tidak pahit hati, tidak kecewa sama orang. Ya saudara, macam-macam sih. Apa yang Tuhan tuntut dari saya dan saudara saat ini? Apa yang Tuhan ingin kita bereskan di hadapan Tuhan? Seperti halnya Bapak Gembala kemarin ngomong, adakan pemberesan dengan Tuhan supaya janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi bagian kita supaya janji Tuhan itu kita terima. Karena janji Tuhan itu sebenarnya pasti saudara, kalau Tuhan sudah berjanji itu Tuhan nggak mungkin mengingkari. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kita, saya dan saudara. Kita kadang-kala ya nggak peka gitu ya akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita nggak peka saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini, apa yang menjadi tuntutan Tuhan buat kita? Apa yang sedang Tuhan perintahkan untuk kita bereskan hari-hari ini? Mari kita mau kerjakan. Karena ingat, Tuhan lebih tertarik kepada perubahan hidup kita terlebih dahulu sebelum Dia merubah keadaan kita. Ingat satu kata ini saudara, Tuhan lebih tertarik melihat hidup kita berubah terlebih dahulu daripada Dia merubah keadaan kita. Jadi sebelum Tuhan merubah keadaan kita, Dia ingin diri kita, hidup kita berubah terlebih dahulu. Amin saudara. Lalu yang kedua, langkah apa lagi yang harus kita lakukan di dalam kita menanti janjinya Tuhan? Yang kedua, kita harus bisa mengerti dan memahami waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan suatu ayat yang tidak asing lagi buat saya dan saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu yang dipilih Tuhan untuk menggenapi janjinya belum tentu sama dengan waktu yang diinginkan oleh kita. Ya saudara, tapi satu lagi passwordnya ingat, bahwa waktu Tuhan itu indah. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara, waktu di sini yang dimaksud bukan hari. Waktu Tuhan itu bukan hari, bukan jam, bukan menit, yang dalam bahasa Yunani disebutnya kronos ya saudara. Tetapi waktu Tuhan di sini adalah kairos. Waktu Tuhan itu adalah kairos. Jadi waktu yang tidak terikat kepada jam, hari, menit atau tanggal, enggak saudara. Tetapi waktu Tuhan itu adalah kairos, yang disebut dengan momentum ilahi. Pengembala sering mengatakan kairos itu adalah waktu Tuhan. Nah, penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita itu tidak terjadi otomatis saudara.
Ada proses yang harus kita lewati untuk mendapatkan janji Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan semaunya kita, gitu ya. Tuhan, saya pengen nih Tuhan, pokoknya hari ini jam ini doa saya harus terkabul. Saya pengen nih Tuhan, ketika saya menghadapi masalah ini, Tuhan kasih jalan keluarnya ini. Nggak bisa, saudara. Ternyata ada proses yang harus dilewati. Ada proses yang harus dilewati oleh Abraham dan Sarah ketika mereka menantikan janjinya Tuhan. Mungkin mereka bertanya-tanya dari waktu ke waktu. Nah, katanya keturunan saya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi kenyataannya sampai sekarang saya nggak punya keturunan. Berapa banyak, saudara? Mungkin di dalam hati Abraham ini ada suatu perdebatan ya, saudara, dalam hatinya ya, saudara. Ada suatu perdebatan. Mungkin Abraham bertanya-tanya, kapan waktunya? Kapan saya sudah tua, gitu ya? Mungkin sebentar lagi saya sudah lanjut usia, saya sudah meninggal, ya saudara. Tuhan bertanya-tanya dalam hatinya. Ya, Abraham bertanya-tanya dalam hati. Nah, saudara, pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang tidak mengenakan. Saya yakin saudara setuju semuanya, saudara ya. Kalau kita menunggu seseorang, orang itu ngaret, ya saudara, wah paling gondok gitu ya. Kalau saya orangnya tepat waktu, saudara. Dari dulu saya orangnya tepat waktu. Ketika saya mau pergi kemana saja, ya saudara, saya selalu on time. 15 menit paling lambat sebelumnya saya sudah tiba di tempat kalau saya janji dengan seseorang, ya saudara. Tapi untuk menunggu janji Tuhan, kita harus tekun melakukannya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa janji Tuhan itu tidak secara instan digenapi. Enggak. Tapi mesti ada proses yang kita lewati. Mesti ada suka duka yang kita jalani. Ada tantangan di depan yang harus kita lalui untuk mendapatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan di poin yang pertama, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin ya saudara, kita kecewa sama orang, kita sakit hati sama orang, kita nggak bisa ngampuni orang itu. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya. Itu kan suatu proses yang nggak mudah, harus kita lewati, ya saudara. Tetapi untuk mendapatkan janji Tuhan, Tuhan katakan kamu harus mengampuni orang itu. Nah, kita harus melakukannya dengan rasa sakit mungkin, saudara ya, dengan korban perasaan, dengan korban harga diri. Proses yang nggak mudah harus kita jalani untuk mendapatkan janji Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan tekun. Kita harus dapat mengalahkan waktu. Tidak peduli sampai kapanpun kita mendapatkan janji Tuhan itu. Kita harus tekun berdoa. Kita harus tekun berharap kepada Tuhan. Kita harus tekun berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, ingat saudara, janji Tuhan itu pasti digenapi. Ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita tekun menunggu janji Tuhan itu dalam beberapa waktu yang Tuhan tentukan buat kita, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita harus mengerti waktunya Tuhan, dan kita harus tekun untuk menunggu kairos itu, waktu Tuhan itu dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan itu tidak terikat dengan jam, menit, hari, tanggal, tetapi waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Saudara, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin saudara. Lalu poin yang ketiga saudara, cara apa lagi yang harus kita lakukan untuk menerima janji Tuhan? Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan dengan setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Saudara, tentunya saudara tahu kisah tentang bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko. Saudara, dalam Yosua pasal yang ke-6 diceritakan bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Itu kisahnya anak sekolah minggu, saudara tahu semua. Saudara, diceritakan maka mulailah berjalanlah Yosua dan bangsa Israel itu mengelilingi kota Yeriko. Tetapi Yosua tidak mengatakan kepada yang lain berapa lama mereka harus berkeliling, enggak saudara. Dan dia hanya mengatakan bahwa inilah
petunjuk dari Tuhan supaya kita bisa merubuhkan tembok Yeriko. Dan akhirnya Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu, ya saudara. Dan yang menariknya saudara, selama 6 hari bangsa Israel dan Yosua mengelilingi tembok Yeriko, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Entah hari pertama mungkin ya saudara ya, mungkin nih kalau misalnya saya yang jadi Tuhan sih ya saudara ya, ini sih misal ya saudara ya, saya akan buat ketika bangsa Israel dan Yosua mengelilingi tembok Yeriko hari pertama temboknya retak gitu. Kalau saya jadi Tuhan saya pengen buat seperti itu saudara. Hari kedua ketika dikelilingi lagi, retaknya yang tadi sedikit jadi setengah gitu ya saudara. Selanjutnya hari ketiga, keempat, kelima, maksudnya apa? Untuk memotivasi mereka supaya mereka tuh yakin, oh ternyata benar perintah Tuhan tuh benar gitu ya. Tuh ternyata temboknya tuh retak tuh. Setiap hari ada sedikit, setiap hari sedikit lagi gitu ya saudara. Tetapi ini enggak saudara. Tuhan mengizinkan selama 6 hari ketika bangsa Israel dan Yosua mengelilingi tembok Yeriko, enggak ada yang terjadi dalam tembok itu saudara. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Coba kalau kita yang jadi bangsa Israel, kita mungkin bertanya-tanya lah, mana sih saya sudah capek-capek ngelilingi tembok Yeriko, ya saudaranya sudah berjalan mungkin seharian penuh, nggak ada sih yang terjadi, sedikit pun nggak ada yang retak, tetap kuat, tetap kokoh, ya saudara. Nah, saudara, satu hal, satu permasalahan yang kita sering hadapi dalam menunggu janjinya Tuhan, kita nggak melihat kemajuan apa-apa. Kita sudah tekun melakukannya, kita sudah menunggu waktunya Tuhan, kita sudah melakukan bagian kita, tapi hasilnya nggak ada. Kita nggak melihat tanda-tanda kemajuan dalam hidup kita, tetap dari hari ke hari seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan setiap orang percaya. Permasalahan saya dan saudara, ya saudara. Ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, semaksimal mungkin kita usahakan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, kita berjuang untuk melakukannya. Kita berjuang, saudara, mengalahkan perasaan kita, mengalahkan keegoisan kita. Menunggu waktunya Tuhan lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kita nggak pernah putus asa. Kita dengan tekun melakukannya. Tetapi hasilnya permasalahannya apa saudara? Kita nggak menerima, nggak melihat kemajuan sedikit pun. Seperti halnya Yosua dan bangsa Israel, mereka nggak melihat ada kemajuan, ada tembok yang retak. Selama 6 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dan Tuhan tidak memberikan kemajuan apapun buat mereka. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel dan Yosua, dan termasuk juga kepada saya dan saudara, bahwa saya dan saudara harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya, nggak boleh ragu. Percaya dengan sepenuh hati. Walaupun kita belum melihat kemajuan apa-apa saat ini, saudara. Tapi Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita tidak menggunakan kekuatan kita sendiri. Tuhan gak mau kita menyerah. Tuhan gak mau kita berputus asa. Lantas kita ngomong sama Tuhan, Tuhan udahlah pakai cara saya aja, gak usah pakai cara Tuhan. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan ingin kita percaya kepada janji. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan mengatakan 7 hari kamu harus mengelilingi tembok Yeriko itu. Walaupun dari hari pertama sampai hari ke-6 mereka nggak mendapatkan kemajuan apa-apa, tapi mereka tetap percaya. Dan hari ke-7 tembok Yeriko itu rubuh sesuai dengan janji Tuhan. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti yang seperti ini, saudara ya. Kadang-kadang kita maunya, ya pokoknya saya mau seperti ini Tuhan. Toh saya sudah melakukan segala sesuatu selama bertahun-tahun, saya nggak melihat kemajuan apa-apa. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan itu gak pernah ingkar janji buat saya dan saudara. Amin saudara. Kemarin saudara, tahun kemarin, dari bulan 8
ya saudara, Agustus tahun kemarin, saya sudah merencanakan dengan keluarga untuk liburan ke Jepang bulan Mei tahun ini, ya saudara. Wah, pokoknya saya sudah ngumpulin uang gitu ya, udah nabung. Namanya untuk piknik kan harus nabung, saudara, nggak bisa piknik ngambil dari uang modal atau uang pinjaman, nggak bisa ya saudara. Tapi saya harus nabung. Saya sudah nabung, saya sudah bercita-cita ingin pergi dengan anak menantu saya, ya saudara, keluarga pokoknya 5 orang ke Jepang. Saya mau happy. Saya udah booking pesawat bulan 9 tahun kemarin, sudah booking pesawat awal-awal supaya dapat harga murah di hari lebaran kemarin, ya saudara. Karena saya gemes setiap kali lebaran pasti pesawatnya mahal gitu saudara. Jadi saya nggak mau dadakan. Pokoknya bulan September saya sudah booking itu pesawat dengan harga yang lumayan murah, ya saudara. Sudah itu ya saudara, udah membacain Google ya saudara ya, caranya pergi ke Jepang gimana, karena kami gak ikut tur saudara, pengen pergi sendiri gitu ya saudara ya. Udah bacain caranya gimana, udah booking hotel jauh-jauh hari, semua udah di booking 12 malam saudara, udah di booking semuanya ya saudara, supaya dapat harga murah karena lebaran waktunya gitu ya saudara. Pikir begitu, udah menghabiskan uang banyak saudara. Saya sudah doakan, setiap hari saya sudah berdoa saudara, jangan salah, udah berdoa ya saudara. Saya sudah meminta kehendak Tuhan tolong si Tuhan supaya rencana kami ini berhasil, gak gagal gitu saudara. Namanya orang punya rencana kan maunya berhasil ya saudara. Tetapi apa boleh dikata ya saudara, kejadian yang tidak kita sangka-sangka akhirnya terjadi pada tahun ini. Semua rencana saya gagal total ya saudara. Yang ada adalah repot ngurusin refund pengembalian pesawat dan hotel, repot setengah mati ya saudara, karena di mana-mana maskapai tentunya merugi, jadi mereka nggak mau instan mengembalikan semuanya. Tapi ya puji Tuhan, setelah diurus demikian lama, akhirnya kembali refundnya ya saudara. Hanya pesawat saja yang belum ya saudara. Nah, saya sudah berdoa sekian lama saudara, setiap hari saya bawa dalam doa. Dan saya pikir Tuhan pasti gitu ya, pasti mewujudkan apa yang saya rencanakan. Saya nggak mikir sama sekali kejadian seperti ini saudara, ya nggak mikir sama sekali, karena sudah berkali-kali sebelum pergian semuanya lancar gitu. Saya nggak berpikir sama sekali. Saya sempat kecewa, saya sempat getun gitu saudara. Getun, bisa getun, bukan kecewa sama Tuhan, bukan getun. Nah sih kok begini sih gitu ya saudara ya, kesel gitu, kesel ya saudara. Tetapi keadaan berubah total ya saudara. Manusia tidak bisa membenahi janjinya karena keadaan berubah. Saya nggak bisa melakukan apa yang saya mau karena keadaan sudah berubah. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, walaupun keadaan berubah seperti apapun, seperti saat ini, namun kalau Tuhan sudah berjanji untuk memelihara saya dan saudara, maka janjinya itu tidak pernah berubah. Amin saudara. Kegiatan kita boleh berubah, rencana kita boleh berubah, tetapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mau tekun melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan, maka janjinya tidak akan pernah berubah dalam sikon, situasi, dan waktu apapun juga. Sekalipun dunia sudah berubah. Saat ini dunia sedang berubah saudara, sedang berubah total saat ini. Tetapi ingat, janji Tuhan buat saya dan saudara akan tetap sampai selama-lamanya. Amin saudara. Passwordnya 3 poin tadi. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus mengerti waktunya Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin saudara. Saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.